Selamat datang di channel Gali Lagi. Kali ini kita akan belajar memahami alur dan juga laporan seleksi karyawan melalui dashboard hiring analysis. Laporan awal dashboard adalah occupancy rate atau berapa persen lowongan pekerjaan terisi atau berhasil dipenuhi. Misalnya di tahun 2019, total ada 30 lowongan pekerjaan yang tersedia. Namun, jumlah kandidat yang berhasil direkrut ada 32 orang. Dan dari 32 orang tersebut, ada satu posisi yang belum direkrut di tahun 2019. Dengan kata lain, dari 30 posisi lowongan pekerjaan, ada 29 posisi yang sudah close dan ada satu yang masih open. Selain itu, ada 3 kandidat yang excess hire atau kelebihan perekrutan. Sehingga apabila 29 orang ditambah 3 orang, maka akan menghasilkan 32 orang karyawan yang berhasil di-hire. Time to hire atau rata-rata jumlah hari untuk merekrut kandidat adalah 32 hari. Occupancy rate di sini dihitung dari total kandidat yang direkrut dibagi total lowongan pekerjaan. Bila kita arahkan mouse di grafik ini, akan terlihat informasi bulan, tahun, dan jumlah kandidat yang berhasil direkrut. Kita lihat hired carried forward last period ini. Maksudnya adalah kandidat yang berhasil direkrut perusahaan di mana berasal dari lowongan pekerjaan atas periode sebelumnya. Contohnya di tahun 2019, ada satu posisi yang masih lowong. Dan bila kita ganti periodenya dengan tahun 2020, maka akan muncul satu kandidat yang direkrut, di mana berasal dari lowongan pekerjaan di periode 2019. Kita akan masuk lebih lanjut ke dalam dashboard hiring. Ini adalah daftar lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan, meliputi job ID, job date, atau tanggal job ID yang dirilis ke publik, lalu posisi, dan juga peruntukan departemen atas lowongan pekerjaan. Berikutnya, target berapa hari penerimaan karyawan sejak lowongan pekerjaan dibuat, untuk dibandingkan dengan time to hire, atau aktual jumlah hari penerimaan karyawan. Indikasi warna di sini adalah hijau apabila targetnya tercapai dan merah apabila targetnya tidak tercapai. Berikutnya ada CTC atau cost to company atau gaji terakhir dari kandidat yang berhasil direkrut. Kemudian CTC yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kandidat yang lolos seleksi. Sekaligus juga dihitung berapa persen kandidat yang direkrut mengalami peningkatan gaji dari kantor sebelumnya. Misalnya engineering manager. Kandidat yang berhasil direkrut mengalami peningkatan gaji sebesar 8% dibandingkan dengan gaji yang dia terima dari perusahaan sebelumnya. Average CTC di sini adalah rata-rata gaji di perusahaan dalam suatu periode waktu, bulan dan tahun, untuk posisi sesuai lowongan pekerjaan. Misal, lowongan pekerjaan manajer engineering. Rata-rata gaji manajer di perusahaan pada tanggal lowongan pekerjaan adalah 21,8 juta rupiah. CTC variance di sini maksudnya adalah selisih antara rata-rata gaji di perusahaan sesuai posisinya, misal manajer, untuk dibandingkan dengan gaji yang ditawarkan kepada kandidat. Indikasi warna di sini, hijau apabila gaji yang ditawarkan kepada kandidat masih masuk dalam rata-rata gaji di perusahaan, dan merah apabila gaji yang ditawarkan kepada kandidat lebih besar dari rata-rata gaji di perusahaan. CTC variance di sini juga bisa dipakai untuk evaluasi standar gaji di perusahaan kita ke depannya nanti. Kalau CTC variance-nya banyak merahnya, ada indikasi standar gaji perusahaan kita lebih rendah daripada standar gaji secara umum. Berikutnya ada biaya perekrutan, di mana komponen biayanya adalah biaya eksternal, semisal fee atas jasa kepada rekrutmen consultant, biaya berlangganan seperti LinkedIn Premium, portal website semacam JobsDB, JobStreet, dan sebagainya. Komponen biaya berikutnya adalah biaya internal, meliputi gaji dari rekruter perusahaan, biaya pemakaian ruangan seperti biaya depresiasi, listrik, AC, dan sebagainya.
Tabel di bawah ini adalah daftar riwayat kandidat yang berhasil diseleksi oleh perusahaan, sesuai lowongan pekerjaan, serta riwayat tahapan seleksi kandidat. Bila kita arahkan mouse di tiap baris kandidat, akan terlihat informasi dari kandidat tersebut, seperti posisi dan departemen atas lowongan pekerjaan yang dilamar oleh kandidat, kemudian nama kandidat, pendidikan, umur, nomor telepon, email, pengalaman kerja, sumber kandidat, kemudian nama rekruter di perusahaan kita atas lowongan pekerjaan tersebut, dan juga gaji terakhir dari kandidat. Di bagian summary ini meliputi 6 kategori penilaian seleksi. Yang pertama, pendidikan. Apakah pendidikan dari kandidat relevan dengan persyaratan di lowongan pekerjaan? Misalnya, harus lulusan sarjana. Akan tetapi, banyak kandidat berpengalaman yang lulusan diploma atau bahkan pasca sarjana yang ikut melamar kerja. Kemudian pengalaman kerja. Kandidat dengan pengalaman kerja misal 20 tahun, belum tentu berpredikat bagus ataupun excellent misalnya. Hal ini beralasan apabila dari pengalaman kerja 20 tahun tersebut, hanya 1 tahun saja dia mempunyai pengalaman kerja untuk posisi yang dilamar. Penilaian berikutnya ini tidak perlu saya jelaskan ya, terlalu panjang soalnya. Icon di sebelah kiri ada 3, yaitu icon rejected atau kandidat yang gagal dalam seleksi karyawan, kemudian icon perempuan ataupun laki-laki, yaitu untuk mengetahui kandidat yang berhasil bergabung dengan perusahaan sesuai jenis kelamin kandidat tersebut. Adapun informasi di sebelah kanan ini sesuai dengan icon di sebelah kiri. Misalnya rejected, kandidat tersebut gagal di tahap seleksi apa, atau bahkan ada juga kandidat yang gagal di tahap job offering, disertai dengan alasannya apa. Apabila ikonnya berupa perempuan atau laki-laki, maka akan ada informasi tanggal bergabungnya kandidat tersebut kapan. Slicer di sebelah kiri ini adalah tools untuk memudahkan kita mengetahui informasi sesuai pilihan kita. Misal period. Di sini berupa bulan, kuartal, dan tahun. Bila kita pilih salah satunya, misal tahun saja, maka otomatis laporan yang ada di tabel akan ikut terfilter. Kemudian slicer departemen. Ini diperlukan untuk tahu secara cepat lowongan pekerjaan apa di departemen tersebut. Rekruter perusahaan harus mempunyai argumen apabila ditanyakan oleh departemen terkait, misal, kenapa time to hire-nya tidak tercapai. Slicer berikutnya adalah jabatan yang ada di lowongan pekerjaan. Kemudian, slicer untuk employment type, apakah kontrak atau permanen. Lalu slicer candidate source. Dan terakhir adalah gender dari kandidat. Kita lanjut ke laporan sumber kandidat dan juga tahap-tahap seleksi kandidat. Di sini kita lihat sumber kandidat bisa berasal dari rekomendasi karyawan, website perusahaan kita, Facebook, rekrutmen consultant, JobsDB, LinkedIn, dan JobStreet. Warna biru muda ini adalah jumlah kandidat yang berhasil direkrut perusahaan, sedangkan warna biru tua ini adalah akumulasi kandidat yang direkrut. Misal kita klik slicer periodnya adalah bulan Maret 2019. Ada 2 kandidat yang berasal dari Facebook, yang berhasil direkrut di bulan Maret 2019. Dan total kandidat yang berhasil direkrut sampai bulan Maret 2019 melalui Facebook ada 3. Warna orange di sini adalah akumulasi jumlah kandidat yang gagal. Misal, kandidat source dari LinkedIn ada 18 kandidat yang gagal. Bila kita klik warna ini, maka grafik di sebelah kanan akan terlihat ada berapa kandidat yang gagal di tiap-tiap tahapan seleksi karyawan. Yaitu 9 kandidat gagal di tahap technical test, 3 di HR interview, 3 di user interview, 2 di manajemen interview, dan 1 di job offering. 2 grafik ini saling memfilter satu sama lain. Misal, saya ingin tahu 70 kandidat yang gagal di technical test berasal dari mana. Kita coba klik ya. Terlihat di grafik sebelah kiri, ada sumber-sumber kandidat yang gagal di tahap technical test. 14 orang dari rekomendasi karyawan, 9 orang dari LinkedIn, dan sebagainya. Saya tertarik untuk klik job offering. Kita coba klik ya. Kenapa saya tertarik ini? Karena ini sangat berguna untuk strategi perusahaan ke depannya, mempertimbangkan waktu dan biaya tentunya. Terlihat di grafik, kandidat yang bergabung dan berasal dari rekomendasi karyawan cukup tinggi.
Ini menandakan kompetensi kandidatnya bagus-bagus misalnya. Atau company website. Ternyata jarang ada kandidat yang direkrut berasal dari perekrutan melalui website. Mungkin websitenya lambat untuk diakses, atau bahkan websitenya tidak dikenal oleh kandidat. Ini bisa juga sebagai tools untuk meningkatkan company branding misalnya. Laporan berikutnya yaitu laporan seleksi karyawan. Kita bisa lihat di sini, ada berapa kandidat yang melamar tiap-tiap lowongan pekerjaan, berapa kandidat yang lolos seleksi awal, dan berapa orang yang berhasil direkrut, serta adakah access hired. Access hired maksudnya adalah kelebihan dalam merekrut kandidat. Indikasi warnanya meliputi hijau bila tidak ada access hired dan merah bila ada access hired. Access hired dihitung dari jumlah kandidat yang berhasil direkrut dikurangi dengan total lowongan pekerjaan. Di sini kita lihat total kandidat yang lolos seleksi awal ada 191 kandidat. Dan bila kita telusuri lebih lanjut, dari 191 kandidat tersebut, ada 39 orang yang berhasil direkrut, sedangkan sisanya ada 152 orang yang gagal sesuai masing-masing tahapan seleksi karyawan ini. Masing-masing tabel di sini bisa saling filter ya. Terakhir, kita masuk ke KPI, time to hire, dan juga access hired di dalam matriks bulan dan tahun agar lebih gampang analisanya. Bila posisi mouse berada di atas baris angka-angka di sini, maka akan ada informasi KPI yang berisi informasi seperti job ID-nya nomor berapa, kemudian target kandidat bisa bergabung dibandingkan dengan aktual kandidat bergabung. Dan di bawahnya ada selisih harinya. KPI berwarna merah artinya tidak tercapai. Misal untuk Finance Supervisor ada kelebihan 11 hari dari target. Informasi di sebelah kanan adalah KPI untuk access hired. KPI tercapai apabila warnanya hijau dan tidak tercapai bila warnanya merah. Misalnya kita lihat lowongan untuk operator produksi. Meskipun KPI time to hire-nya tercapai, tetapi KPI access hired tidak tercapai karena targetnya harus 0. Kalau kita lihat lowongan untuk supervisor PPIC, time to hire-nya tidak tercapai. Tapi KPI access hire tercapai. Coba kita lihat lowongan untuk posisi staf HRGA. Terlihat bahwa KPI-nya tidak tercapai semuanya. Sebagai recruiter, kita perlu cermat dalam menganalisa sebabnya. Kenapa tidak tercapai KPI-nya? Yang perlu diingat bahwa tidak tercapai bukan berarti buruk, tapi ada masalah. Misalnya untuk access hire, kenapa bisa berlebih dalam merekrut kandidat? Hal ini bisa karena adanya pengembangan organisasi yang tadinya cuma perlu 1 kandidat, ternyata perlu tambahan 1 kandidat lagi misalnya. Karena itu, daripada buka lowongan pekerjaan lagi, dengan mempertimbangkan waktu pembuatan lowongan pekerjaan dan sebagainya, lebih baik dimasukkan ke dalam lowongan pekerjaan yang sudah ada. Oh iya, ada yang belum kita klik di sini ya, yaitu slicer recruiter. Misalnya, untuk lowongan pekerjaan dengan posisi supervisor ke atas, ditangani oleh rekruter perusahaan yang bernama Wulan Rahayu. Sementara rekruter Yulia Puspita untuk seleksi lowongan pekerjaan dengan jabatan foreman ke bawah. Slicer ini bisa digunakan di tiap-tiap laporan ini. Cuma untuk mempersingkat waktu, saya klik di laporan KPI ini saja ya. Demikian penjelasan hiring analysis kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video mendatang. Sampai jumpa.